waktunya sebentar gak apa-apa ya untuk mewawancarai terkait keripik tempe, karena kami ada tugas mengenai bagaimana kita harus menjual produk tentang keripik tempe di masa saat ini gitu. Sebenarnya kalian bisa ini dulu ya, mencoba keripik tempe yang kita jadikan pandangan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut kalian, apa variasi rasa yang cocok untuk inovasi keripik tempe pada era ini? Menurut saya itu rasa yang cocok itu seperti rasa balado, terus pedas daun jeruk gitu. Ya sama juga sih ya. Iya. Ini gurih, terus cocoknya kayak semisal dikasih original gitu kan. Iya. Mungkin bisa juga dikasih rasa jagung bakar. Bisa. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut kalian, apa sih yang bikin masyarakat itu tertarik untuk membeli keripik tempe dan daya tarik apa yang harus dikembangkan? Mungkin dari logonya, kemasannya gitu. Iya. Atau bungkusnya itu, Mbak. Dikasih logo yang sangat menarik. Misal packagingnya tuh bisa pakai kertas, tapi tuh dikasih logo atau gambar apa gitu, biar lebih menarik. Jadi harus ramah lingkungan. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ketiga, menurut kalian kira-kira untuk produk keripik tempe ini bisa dijual dengan harga kisaran berapa? Dan kira-kira berapa neto yang pas untuk dipasarkan? Kalau yang ukuran segini aja itu dapatnya 5.000 gitu Mbak. Yang segini. Mungkin ada yang lain. Kalau semisal ada yang lebih kecil segini, itu bisa dijual 3.000. Mungkin untuk yang 500 gram ya bisa 15.000 atau 10.000. Halo, permisi semuanya. Kita boleh minta waktunya sebentar gak untuk wawancara mengenai keripik tempe ya? Jadi kita itu mau coba mewawancarai terkait bagaimana sih minat kalian terhadap keripik tempe. Sebelumnya di sini ada keripik tempe tapi hanya untuk sampel, jadi belum produk kami. Tapi kita pengen tahu sebenarnya selera kalian itu yang seperti apa. Jadi kita ingin memperbaiki dari yang telah ada ini gitu ya. Sebenarnya bisa dicicipi dulu ya. Oke, pertanyaan pertama itu, menurut kalian, apakah keripik tempe ini memiliki peluang yang baik untuk dijual di masyarakat? Iya. Terus yang pertanyaan selanjutnya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan kalian untuk membeli keripik tempe tersebut? Pertamanya sih itu tentang rasa ya yang utama. Nah, itu pasti masyarakat tuh gak berpatok dengan satu rasa aja, pasti berbagai macam rasa, itu sih dari saya. Ya, sama dari rasanya yang gurih, bisa ditambah ada rasa balado sebagai macamnya, terus dari kemasan juga. Pokoknya rasanya udah pas banget, udah menarik. Pokoknya kemasannya itu harus menarik biar konsumen yang lain itu bisa tertarik. Pak Furkan bisa mencicipi dulu sampelnya. Ini dari produk lain dan kita ingin mencoba bagaimana sih yang harus diperbaiki seperti itu agar Pak Furkan lebih tertarik terhadap keripik tempe, penjualan keripik tempe. Pertanyaan pertama, menurut Pak Furkon, seperti apa kemasan keripik tempe yang menarik dan membuat Pak Furkon tertarik untuk membelinya? Ya, yang pertama terkait dengan keripik tempe, pastinya yang akan dilihat oleh pembeli yaitu menarik. Hendaknya keripik tempe itu biasanya dilihat dari wadahnya terlebih dahulu. Kemudian isinya tempe itu biasanya yang Pak Furkon tahu, yang Pak Furkon suka juga itu biasanya tebal, tipis, tapi renyah dan tidak begitu asin. Itu mungkin untuk menarik para pembeli untuk membeli keripik tempe tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saran Pak Furkon agar produk keripik tempe dapat bersaing dengan produk cemilan lainnya?
Jadi seperti apa yang barusan Pak Fukon sampaikan, jadi kita mengemas keripik tempe itu dengan semenarik mungkin. Ya dengan adanya kita ada AI mungkin dari apa namanya itu? Apa ini namanya? Ya, ada labelnya, mungkin bisa menarik, bisa dibuatkan contoh dari AI. Mungkin itu yang bisa menarik untuk pembeli, dan pastinya lihat dari tempenya itu harus, biasanya kan ada tempe yang kelihatannya sudah agak buram, ini kan agak bersih, jadi mungkin yang lebih bagus yang seperti ini, jadi para pembeli itu bisa menarik untuk membeli keripik tempe tersebut. Hal yang pertama kalian lihat saat membeli produk keripik tempe itu dari segi apanya? Segi wadahnya, kemasan, Wadah sama kemasannya itu harus bagaimana? narik, rapi, tidak polosan saja. Oke, sudah. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Nah, kami dari kelas 1210 akan mewawancarai tentang keripik tempe. Yang pertama, boleh di dulu. Keripik tempe ini bukan dari produk kita, tetapi ini hanya sebagai sampel. Nah, dari hasil yang Bapak cicipi barusan, apakah Bapak lebih menyukai keripik tempe yang tipis dan renyah atau yang lebih tebal? Kalau masalah selera, kalau menurut saya sebenarnya lebih suka yang tipis ya, karena ada krenyes-krenyesnya seperti itu. Jadi mungkin lebih gurih saja seperti itu, lebih gurih untuk dihidangkan, untuk dinikmati mungkin lebih enak yang tipis seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Permisi, boleh minta waktunya buat wawancara? Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih udah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Kami dari kelas 1210 akan mewawancarai kalian tentang keripik tempe. Sebelumnya bisa dicicipi dulu. Ini ya. Boleh makan enggak? Boleh. Nah, saya punya pertanyaan. Jika keripik tempe ini diproduksi oleh siswa sekolah, apakah kalian akan lebih tertarik untuk mendukung dan membelinya? Saya sih iya, karena bisa membantu siswa-siswi untuk berkembang dalam kreativitasnya. Saya juga, karena ini kan menghasilkan ya, mungkin bisa membantu siswa-siswi. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa variasi rasa yang cocok untuk inovasi keripik tempe pada era ini? Kalau saya lebih suka yang ori ya, karena tidak rasa tempenya itu masih tetap gitu, tidak berubah, tidak merubah rasa tempenya. Kalau saya sih suka pedas daun jeruk. Oke, selesai wawancara kita. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk kami. Dadah. Makasih ya. Mau lagi, ambil lagi dah.